Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Adrian Putra dengan NIM 1222900 dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan angkatan 2022. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Birit selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan cuaca dan iklim, di mana di sini saya akan menyampaikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah pemodelan cuaca dan iklim. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Itu terkait dasar model iklim. Jelaskan mengapa model iklim dibutuhkan dalam studi iklim. Seperti yang kita tahu, model iklim dibutuhkan dalam studi iklim karena sistem iklim di bumi itu terlalu kompleks dan besar untuk dianalisis secara langsung atau diuji di laboratorium. Model iklim memungkinkan kita sebagai seorang yang mempelajari bidang iklim dapat memprediksi keadaan iklim di masa depan guna keperluan mitigasi dan adaptasi seperti banjir, kekeringan, kenaikan muka laut, mendeteksi dan mengidentifikasi dampak aktivitas manusia seperti gas rumah kaca, melakukan eksperimen virtual terhadap sistem iklim yang tidak dapat dilakukan secara nyata di bumi, menjawab pertanyaan ilmiah dan kebijakan secara kuantitatif seperti misalnya kenapa ataupun bagaimana dampak dari kondisi iklim jika hutan Kalimantan hilang. Tanpa model iklim, kita tidak bisa memiliki alat yang ilmiah untuk memahami dinamika iklim secara menyeluruh maupun membuat keputusan berbasis data ilmiah. Selanjutnya itu mengenai bagaimana model iklim digunakan untuk memahami perubahan iklim masa lalu, masa kini, dan proyeksi ke masa mendatang. Seperti yang kita tahu, yang namanya iklim itu berlangsung selama 30 tahun, di mana 30 tahun itu bukan waktu yang singkat. Maka dari itu kita perlu menganalisisnya dari masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dari masa lalu dengan menjalankan model menggunakan data masa lalu, misalnya inti es, sedimen, paleoklimatologi, kita bisa mengetahui penyebab perubahan iklim seperti apa yang terjadi di zaman es atau periode pemanasan alami, yang dimana ini memperkuat pemahaman kita tentang sensitivitas sistem iklim terhadap faktor tertentu. Di masa kini, model iklim dijalankan dengan kondisi yang digunakan untuk membandingkan simulasi dengan observasi yang nyata, yang berguna untuk memvalidasi model dan menganalisis aktivitas manusia terhadap iklim saat ini. Di masa depan, model digunakan untuk membuat proyeksi iklim berdasarkan berbagai skenario emisi, misalnya skenario SSP, SSP, atau IPCC, yang dimana hal ini memungkinkan kita untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan merancang kebijakan yang tepat. Selanjutnya yaitu contoh jenis model iklim dan perbedaan antara model yang paling sederhana hingga model yang paling kompleks. Di sini sudah saya urutkan di mana model yang paling sederhana hingga yang paling kompleks terdapat model EDMS, RCMS, GCMS, ESMS, dan juga ada yang ketiga ini EMICS. Di mana model EBM ataupun Energy Balance Model merupakan model iklim yang paling sederhana yang menghitung suhu rata-rata permukaan bumi berdasarkan keseimbangan energi masuk dan juga energi keluar, di mana model ini berbentuknya biasanya 0 dimensi ataupun 2 dimensi. Selanjutnya itu RMC atau Radiative Convective Model, di mana model ini merupakan model yang menyimulasikan transfer radiasi dan konveksi yang menentukan profil suhu secara vertikal, di mana dari model ini merupakan potongan dari model 3 dimensi yang mempertimbangkan transportasi energi secara horizontal. Yang ketiga ada Dimensionally Constrained Models atau biasa kita tahu sebagai EMICS, System Model of Intermediate Complexity, di mana ini merupakan model iklim dengan urutan ketiga yang paling kompleks, merupakan model dengan komplektivitas menengah. Model ini menyederhanakan dinamika atmosfer dan interaksi kimia atau biologi dengan tujuan untuk melakukan simulasi jangka panjang serta menganalisis interaksi karbon antara atmosfer, laut, ataupun daratan. Yang keempat itu ada GCMS. Seperti yang kita tahu, GCMS itu kompleks. Seperti misalnya ada PUMA ataupun PLASIN, di mana model ini merupakan model yang menyimulasikan atmosfer, laut, dan juga daratan dalam 3 dimensi dengan tujuan untuk mempresentasikan proses fisik dan dinamika yang terjadi di seluruh sistem iklim. Model ini digunakan untuk proyeksi iklim global berdasarkan berbagai skenario emisi dan memerlukan superkomputer yang canggih. Selanjutnya yang paling kompleks itu ada Earth System Model atau ESMS, di mana model ini merupakan model dengan
kompleksitas yang tinggi yang memperhitungkan siklus biogeokimia, perubahan vegetasi, serta siklus karbon, nitrogen, dan juga kimia atmosfer. Model ini digunakan untuk memulai dampak interaksi antar sistem alam dan antropogenik terhadap iklim, serta untuk menganalisis umpan balik dari karbon, skenario mitigasi perubahan iklim, dan hubungan antar iklim. Selanjutnya yaitu jelaskan persamaan dari prinsip dasar energi balance model atau IBM, di mana IBM merupakan prinsip dasar konversi energi yang bahwa jumlah energi yang diterima oleh sistem iklim dari matahari harus setara dengan jumlah energi yang dipancarkan keluar angkasa dalam kondisi setimbang, di mana di sini terdapat dua persamaan IBM, yaitu IBM 0 dimensi dan 1 dimensi. Untuk persamaan dasar 0 dimensi dari IBM yaitu S dalam kurung 1 min alpha sama dengan 4 omega TE pangkat 4, di mana S adalah konstanta solar, alpha adalah albedo bumi, omega adalah konstanta Stefan Boltzmann, dan TE adalah suhu efektif. Kemudian dari persamaan tersebut, jika kita tambah dengan efek gas rumah kaca, maka digunakan juga faktor emisi E, dan persamaan jadi TE sama dengan S dalam kurung 1 min alpha per 4E omega pangkat 1 per 4, di mana ini merupakan persamaan dari IBM 0 dimensi. Selanjutnya yaitu ada IBM 1 dimensi yang merupakan memperluas pendekatan IBM 0 dimensi dengan mempertimbangkan variasi lintang dan menerima dan melepaskan energi. Tujuannya yaitu untuk mempresentasikan distribusi suhu di permukaan bumi secara lebih realistis antar zona lintang, termasuk proses transportasi panas antar lintang. Dalam model ini bumi dibagi menjadi beberapa zona lintang, dan untuk setiap zona dihitung mulai dari radiasi yang masuk, radiasi inframerah yang dipancarkan, dan juga pertukaran panas horizontal antar lintang. Persamaan IBM 1 dimensi untuk setiap zona lintang ke I sebagai berikut, yaitu delta T sama dengan P gain dikurang T loss per CE dikali delta T, di mana delta T merupakan perubahan suhu di suatu zona tersebut, CE merupakan kapasitas panas, P gain adalah energi yang diterima oleh zona, T loss merupakan energi yang hilang dari zona, delta T merupakan interval waktu simulasi. Persamaan ini menggambarkan bagaimana suhu suatu zona lintang berubah dari waktu ke waktu akibat ketidakseimbangan energi, di mana jika energi yang diterima lebih besar yang hilang, maka suhu akan naik. Jika sebaliknya, suhu akan turun. Kapasitas panas persatuan luas yang menggambarkan seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk mengubah suhu wilayah tersebut. Selanjutnya itu dengan P gain sama dengan SI dalam kurung 1 min alpha I per 4. Persamaan ini menggambarkan jumlah energi surya yang bersih yang diserap oleh permukaan bumi di suatu zona lintang ke I, di mana insolasi matahari radiasi yang masuk di lintang ke I dengan albedo di lintang ke I semakin besar, lintang ke I semakin besar albedo, maka semakin besar juga radiasi yang dipantulkan, di mana faktor 1/4 merupakan radiasi matahari rata-rata yang disebar ke seluruh permukaan bola bumi. Selanjutnya yaitu ada P loss, di mana A plus B dikali TI plus F dikali TI dikurang TAV, dan suhu pada kondisi setimbang delta T sama dengan 0. TI sama dengan SI dalam kurung 1 min alpha I ditambah F dikali TAV di min A per B plus F, yang merupakan ini adalah jumlah energi yang hilang dari suatu zona lintang ke angkasa ke zona lintang lain. A plus B dikali T I menyatakan radiasi inframerah yang dipancarkan keluar angkasa semakin semakin tinggi suhu TI, maka semakin besar juga energi yang keluar. A, offset konstan biasanya diasosiasikan dengan atmosfer. B, sensitivitas radiasi terhadap suhu. F dikali TI dikurang TAV menyatakan transportasi panas horizontal. Jika TI lebih besar dari TAV, maka energi akan mengalir keluar ke daerah yang lebih dingin. Jika TI lebih kecil daripada TAV, maka energi akan masuk dari daerah yang lebih panas. Selanjutnya yaitu pertanyaan, bagaimana model ini mempresentasikan keseimbangan energi di bumi. Model IBM sendiri mempresentasikan keseimbangan energi di bumi yaitu dengan membandingkan jumlah energi matahari yang diserap setelah dikurangi oleh albedo dengan jumlah energi panas inframerah yang dipancarkan kembali keluar angkasa dalam model IBM. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwasannya radiasi masuk sama dengan S dalam kurung 1 min A merupakan energi matahari yang tidak dipantulkan dan diserap oleh bumi, dan juga radiasi keluar E omega T pangkat 4 yang merupakan energi yang dilepaskan oleh bumi sebagai radiasi thermal. Dengan mengatur nilai-nilai seperti albedo dan emisivitas, kita dapat melihat bagaimana sistem iklim bereaksi terhadap perubahan dalam keseimbangan energi. Jika radiasi masuk lebih besar dari radiasi yang keluar, maka suhu akan naik, keseimbangan tercapai, dan juga sebaliknya.
Yaitu selanjutnya pertanyaannya, gambarkan bagaimana radiasi masuk dan keluar mempengaruhi temperatur rata-rata permukaan bumi dalam model EBM satu dimensi. Seperti yang kita lihat pada gambar ini merupakan gambaran dari EBM satu dimensi. Gambar tersebut menggambarkan EBM satu dimensi yang disusun berdasarkan zona lintang, di mana ini terjadi permukaan bumi. Setiap zona lintang memiliki suhu rata-ratanya masing-masing yang ditunjukkan dengan simbol PI. Dan suhu ini dipengaruhi oleh keseimbangan antar energi yang masuk dan juga energi yang keluar, serta energi yang ditransfer dari satu zona ke zona yang lain. Energi masuk ke suatu zona berasal dari radiasi matahari, insolasi, SI. Namun, hanya sebagian yang diserap, yaitu sebesar SI dalam kurung 1 dikurang alfa I. Di mana hal ini karena sebagian energi dipantulkan kembali keluar angkasa oleh albedo permukaan yang bisa ditunjukkan oleh simbol alfa I. Energi keluar dari zona tersebut dalam bentuk radiasi termal inframerah yang dipancarkan oleh permukaan sesuai dengan hukum Stefan Boltzmann, yaitu E omega T pangkat 4. Selain itu, gambar juga menunjukkan adanya fluks panas antar zona. Bisa dilihat di Fi ataupun Fi-1 dan lain sebagainya, yang menggambarkan proses difusi energi secara horizontal dari lintang yang lebih panas ke lintang yang lebih dingin. Proses ini menjelaskan bagaimana energi tidak hanya bergantung pada radiasi lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh distribusi secara global melalui transport energi. Secara keseluruhan, suhu rata-rata suatu zona meningkat jika energi yang masuk lebih besar daripada energi yang keluar, dan menurun jika sebaliknya. Sementara difusi energi antar zona membantu menyamakan perbedaan suhu di seluruh permukaan bumi. Selanjutnya yaitu pertanyaan terkait berikan salah satu contoh bagaimana EBM dapat digunakan untuk menganalisis fenomena iklim seperti pemanasan global. EBM dapat digunakan untuk menganalisis fenomena pemanasan global dengan memodelkan keseimbangan antara energi radiasi matahari yang masuk ke bumi dan radiasi inframerah yang dipancarkan kembali ke luar angkasa. Salah satu bentuk sederhananya yaitu untuk mempresentasikan dampak pemanasan global dalam EBM dengan mengubah nilai emisivitas atmosfer yang mencerminkan seberapa besar sih nilai radiasi inframerah yang dapat keluar dari sistem bumi. Ketika konsentrasi gas rumah kaca seperti CO2 meningkat, atmosfer menjadi lebih efisien dalam menahan panas, sehingga nilai emisivitasnya efektif menurun. Dalam model ini, berarti sebagian besar energi yang harusnya keluar itu justru dipantulkan kembali ke permukaan, yang menyebabkan suhunya meningkat. Sebagai contoh, tanpa gas rumah kaca, emisivitas dianggap mendekati 1,0 dan suhu rata-rata permukaan bumi adalah sekitar 255 Kelvin. Akan tetapi ketika emisivitasnya diturunkan menjadi 0,61, hal ini merepresentasikan bahwa atmosfer yang mengandung gas rumah kaca EBM menunjukkan bahwa suhu rata-rata naik menjadi 288 Kelvin, mendekati nilai suhu global saat ini. Selanjutnya yaitu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan radiatif konvektif RC model? Radiatif konvektif RC model adalah model numerik yang digunakan untuk mensimulasikan profil suhu vertikal atmosfer dengan mempertimbangkan dua proses utama, yaitu radiasi atau radiatif transfer, di mana ini merupakan perpindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik baik dari matahari yaitu radiasi masuk ataupun dari bumi radiasi yang keluar. Yang kedua yaitu konveksi, merupakan proses perpindahan panas secara vertikal akibat perbedaan suhu dan juga densitas udara. Model ini mengasumsikan bahwa atmosfer berada dalam keseimbangan energi vertikal pada setiap lapisan atmosfer. Energi yang diserap sama dengan energi yang dipancarkan atau diangkut. RC model sering digunakan dalam studi iklim untuk mempelajari bagaimana gas rumah kaca ataupun awan hingga aerosol mempengaruhi suhu atmosfer pada berbagai ketinggian. Nah, lalu apa perbedaan dari RC model dan juga EBM? Dapat dilihat bahwasanya dari dimensi utama perbedaannya yaitu dari segi ketinggian, di mana RC model yaitu dia secara vertikal, sedangkan IBM yaitu secara horizontal. Selanjutnya itu fokus utama, di mana dari RC model ini dia lebih berfokus pada profil suhu dari permukaan ke atas, sedangkan IBM ini lebih ke keseimbangan energi secara global ataupun per zona. Dari proses yang dimodelkan juga berbeda, yaitu di RC model yaitu radiasi plus konveksi, sedangkan dari IBM itu adalah radiasi yang masuk dan juga radiasi yang keluar.
Dari detail fisik, RC model lebih kompleks karena melibatkan absorpsi, emisi, dan juga lapse rate. Sedangkan IBM lebih sederhana karena menggunakan rata-rata albedo dan juga emisivitas. Tentu saja kedua model ini memiliki tujuan yang berbeda. Dari RC model sendiri bertujuan untuk menganalisis struktur vertikal atmosfer, sedangkan IBM berguna untuk menganalisis distribusi suhu secara global ataupun per lintang. Selanjutnya yaitu ke pertanyaan, jelaskan bagaimana model RC menggabungkan proses radiasi dan konveksi pada profil vertikal atmosfer bumi. Di sini terdapat 4 proses, di mana yang pertama yaitu proses radiasi, di mana model RC menghitung fluks radiasi masuk dan keluar secara vertikal di atmosfer menggunakan hukum radiatif. Seperti halnya hukum Stefan-Boltzmann dan juga absorpsi emisi oleh uap air dan gas rumah kaca. Tanpa mempertimbangkan konveksi, model ini akan lebih menghasilkan laju pendinginan vertikal atau lapse rate yang jauh lebih besar daripada yang diamati secara nyata. Yang kedua yaitu penambahan konveksi, karena di dunia nyata troposfer itu tidak hanya dipengaruhi oleh radiasi. Dari RC model ini kita bisa menambahkan batasan konveksi, di mana suhu atmosfer tidak boleh menurun lebih cepat dari laju adiabatiknya. Jika gradiensi suhu terlalu curam, maka konveksi akan dipaksa untuk terjadi dan menyesuaikan suhu vertikal agar sesuai dengan profil adiabatik lembab. Selanjutnya itu keseimbangan energi vertikal, di mana di bawah tropopause sendiri model menggunakan lapse rate yang ditentukan oleh konveksi seperti moist adiabatik, dan di atasnya diasumsikan berlaku keseimbangan radiatif murni. Hal ini memungkinkan model RC untuk membentuk profil suhu vertikal yang realistis. Selanjutnya yaitu yang terakhir, interaksi dengan permukaan, di mana model RC mengasumsikan bahwa suhu permukaan sama dengan suhu lapisan atmosfer yang bersentuhan langsung dengannya. Ketidakseimbangan radiasi di permukaan akan disesuaikan melalui evaporasi dan fluks panas sensibel. Bukan hanya perubahan suhu permukaan, ini memberikan gambaran realistis tentang hubungan antara suhu permukaan dan atmosfer bawah. Selanjutnya yaitu ke GCM, di mana Puma dan PLASIM merupakan model atmosfer sederhana berbasis sirkulasi umum. Jelaskan perbedaan antara Puma dan PLASIM dari segi kompleksitas maupun komponen yang dimodelkan. Dari jurnal penelitian yang saya temukan oleh Friedrich, Puma adalah model atmosfer numerik berbasis persamaan primitif yang digunakan terutama untuk studi dinamika atmosfer berskala besar, di mana model ini sederhana dan tidak menyertakan proses fisik seperti radiasi, konveksi, dan interaksi dengan permukaan bumi ataupun laut, di mana Puma lebih cocok untuk studi teoritis dan eksperimen idealis. Sebaliknya, PLASIM atau planet simulator yang dikembangkan juga oleh Friedrich merupakan perluasan dari Puma yang mencakup berbagai komponen tambahan dalam sistem iklim. PLASIM mencakup proses fisik penting seperti radiasi gelombang pendek, gelombang panjang, konveksi, evaporasi, presipitasi, dan juga interaksi atmosfer dengan permukaan laut ataupun daratan. PLASIM digolongkan sebagai model iklim dengan kompleksitas menengah, di mana menjembatani kesenjangan antar model konseptual sederhana dan model iklim umum. Nah, bagaimana sih PLASIM dapat digunakan untuk memahami dinamika iklim global termasuk fenomena musiman seperti monsun ataupun ENSO? Dalam penelitian jurnal yang saya temukan, PLASIM digunakan untuk mensimulasikan dinamika atmosfer global termasuk sirkulasi Hadley, jet stream, dan fenomena musiman seperti monsun dengan konfigurasi yang memungkinkan adanya musim dan distribusi geografis daratan lautan. PLASIM sendiri dapat memproduksi variasi musiman, suhu, dan curah hujan yang menyerupai pola monsun di Asia dan Afrika. Selain itu, PLASIM telah digunakan untuk menyelidiki fenomena variabilitas seperti ENSO dengan pengaturan laut sederhana, slip ocean atau mixed layer ocean, di mana PLASIM memungkinkan fluktuasi suhu permukaan laut tropis dan dampaknya terhadap atmosfer, yang menunjukkan potensi PLASIM dalam memahami keterkaitan antara perubahan suhu laut dan sirkulasi atmosfer global. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu berikan satu contoh eksperimen yang mungkin dilakukan untuk menggunakan PLASIM dalam menguji sensitivitas iklim terhadap parameter tertentu.
Salah satu eksperimen yang umum dilakukan dengan plasma yaitu menguji sensitivitas iklim terhadap variasi konstanta matahari. Di mana dalam penelitian oleh Lucarini, jurnal yang saya temukan, konstanta matahari diubah secara bertahap untuk mengevaluasi respon sistem iklim terhadap peningkatan atau penurunan radiasi matahari. Eksperimen ini menunjukkan perubahan signifikan dalam suhu permukaan global, distribusi curah hujan, dan lokasi zona konvergensi antar tropis atau ITCZ. Eksperimen ini penting untuk memahami bagaimana sistem iklim merespon gangguan dari eksternal sebagai analog untuk perubahan iklim akibat peningkatan gas rumah kaca. Eksperimen semacam ini juga menunjukkan bahwa plasma dapat digunakan sebagai alat eksploratif yang efisien untuk studi sensitivitas iklim. Selain itu, terkait eksperimen plasma, kami juga telah melakukan uji coba, yaitu di mana ini hasil dari pengolahan data UAS terkait plasma sendiri, di mana kita merata-ratakan terkait parameter cuaca dari tekanan, temperatur, curah hujan dan curah hujan. Di sini terdapat yang saya tampilkan yaitu dari tekanan, di mana terdapat benua Asia yang dimodifikasi, khususnya wilayah India, diubah elevasinya menjadi 0. Kalau bisa kita lihat di sini, tekanannya itu berbeda antara yang belum dimodifikasi atau tanpa dimodifikasi elevasinya dengan yang dimodifikasi dari elevasinya. Mungkin untuk lebih lanjutnya analisis terkait percobaan model plasma di tugas yang pengolahan datanya. Ini merupakan daftar pusaka yang saya gunakan untuk menjawab beberapa soal yang sekiranya tidak saya temukan ataupun saya sulit temukan di beberapa materi yang telah diberikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jikalau dari penyampaian saya ada beberapa hal yang tersilap dan salah. Sekali lagi saya izin minta maaf. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.